warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Faiz Ramadhani. Kali ini kita akan belajar konsep OOP yang ada di Java, yaitu inheritance pada Java atau pewarisan sifat. Oke, sebelum masuk ke materi, kita sebelumnya harus mengetahui atau mengenal beberapa glosari atau kosakata yang kita gunakan. Oke, untuk glosari pertama yaitu superclass. Superclass adalah yang memberikan warisan. Dan yang kedua child class atau kelas anak. Di sini adalah kelas yang menerima warisannya. Warisan itu bisa berupa atribut alias subvariabel ataupun metode. Itu. Kemudian untuk ciri-cirinya, inheritance itu bersifat general dan spesifik. Jadi bisa kita bahasakan umum atau khusus ya. Seperti contohnya A 3 kali adalah sebuah B 3 kali gitu. Contohnya ini, motor trail adalah sebuah motor, motor sport adalah sebuah motor, motor Harley adalah sebuah motor. Jadi superclassnya ini adalah motor, dan turunan dari si motor ini bisa ada 3, yaitu trail, sport, Harley, seperti itu. Kemudian di sini kita masuk ke contohnya ya. Di sini kita punya superclass yang punya sifat mewariskan, dan di sini kita punya kelas-kelas yang lainnya yaitu child class, yang dimana mereka akan menerima warisan dari si superclass. Jadi nanti kita akan bisa mengirimkan sifat yang ada di kelas superclass ke kelas child class ini. Oke. Misal si motor ini bisa berjalan ya, tentunya. Kemudian motor trail juga bisa berjalan, motor sport juga bisa berjalan, dan motor Harley juga bisa berjalan. Selain sifat berjalan, motor juga bisa ngerem ya. Motor trail juga bisa ngerem, sport bisa ngerem, dan Harley juga bisa ngerem. Jadi itulah kenapa disebut pewarisan sifat. Karena dengan pewarisan sifat, sifat yang ada di superclass itu bisa diturunkan ke kelas child class atau ke kelas anak ini. Ini superclass. Jadi pewarisan sifat itu diturunkan ke masing-masing kelas child class atau kelas anak. Dan manfaat dari inheritance ini bermanfaat sekali untuk mengurangi pekerjaan kita ya, yaitu coding. Jadi kita tidak perlu ngoding atau program banyak-banyak. Jadi kita cukup tuliskan program kita di sini, di superclass ini, yang sifatnya general, yang semua kelas itu sifatnya sama, dimana motor sama-sama bisa jalan atau ngerem. Daripada kita harus ngetik satu-satu di kelas child class itu, seperti metode maju, rem, atau pewarisan sifatnya itu ditulis lagi satu-satu di kelas child class, lebih baik kita tuliskan pada superclass. Jadi kita hanya manggil metodenya. Oke, langsung saja kita masuk ke coding atau pemrograman. Oke, pertama kita buat kelas mainnya. Di sini kita buat project baru ya. Kita mulai dari awal. Oke. Kemudian kita buat kelas baru. Motor ya. Di sini kita terlebih dahulu buat kelas motor, yaitu dimana kita tahu bahwa si motor tadi itu adalah parent class atau superclassnya. Jadi kita buat terlebih dahulu untuk superclassnya. Oke, di sini kita semua pasti tahu ya kalau sepeda motor pada umumnya itu pasti mempunyai 2 roda dan 1 rantai. Nah, ini adalah atribut atau ciri-ciri yang umum dimiliki si sepeda motor ini. Kemudian selanjutnya, selain atribut atau ciri-ciri atau variabel, kita juga punya metode atau kelakuan. Jadi metode yang bisa dilakukan sepeda itu apa aja? Contohnya sepeda bisa berjalan, kemudian ngerem, berbelok ya. Nah, di sini kita program.
Shoutout Brinland. Oke, selesai untuk berjalan. Kemudian kita buat untuk mengerem. Sini kita untuk mempersingkat waktu kita copy ya, kita rubah mengerem. Kemudian juga tentunya sepeda juga bisa berbelok, belok kanan dan belok kiri. Kemudian belok kiri, kita rubah belok kiri. Oke, selesai. Jadi sekarang itu umumnya yang kita ketahui adalah sepeda itu punya roda 2, rantai 1, kemudian sepeda juga bisa jalan, kemudian mengerem, belok kanan dan belok kiri. Oke, sampai sini kita sudah membuat untuk kelas dengan nama motor. Tetapi di sini masih belum menjadi super kelas karena belum diterapkan di kelas lain, dimana kita belum buat child class atau kelas anak sepeda motor lainnya seperti motor trail, sport, dan Harley yang tadi kita jelaskan di PPT. Oke, kemudian kita buat untuk kelas child kelasnya atau kelas anaknya. Kita mulai dari kelas trailnya terlebih dahulu. Sini kita buat baru ya untuk kelasnya. Oke, di sini kita sudah buat kelas child class atau kelas motor trail, tetapi mereka ini belum punya hubungan inheritance atau belum punya hubungan pewarisan sifat karena kita belum tambahkan keyword extends. Jadi di sini kita tinggal ketikkan extends seperti ini, extends motor. Nah, dengan mengetikkan extend motor ini kita menyatakan bahwa sepeda motor trail ini adalah anaknya dari si motor atau turunan dari si sepeda motor awal itu. Kemudian kita lanjut program public void gunakan motor trail. Oke, di sini kita coba panggil otomatis dari si super class karena kita sudah menyatakan bahwa kelas trail itu turunan dari kelas super class seperti sifat berjalan, mengerem, berbelok kanan, berbelok kiri yang sumbernya dari si motor sebagai super class. Kita buat berjalan, kemudian mengerem. Oke, selesai. Kemudian kita buat selanjutnya kita buat untuk kedua motor lagi dengan tipe yang berbeda, yaitu motor sport. Di sini juga sama, supaya kita bisa menjadi child class dari si motor itu kita ketikkan extend di sini supaya bisa menyatakan bahwa si kelas motor sport ini adalah bagian dari si motor yang sebagai super kelasnya. Extend ini extends motor. Untuk motor sport kita buat bisa berjalan juga. Kemudian di sini kita juga coba untuk si motor sport ini bisa berbelok, belok kanan,
Oke, selanjutnya yang terakhir kita buat si motor Harley-nya. Di sini juga sama, bahwa si motor Harley ini supaya bisa menyatakan bahwa kelasnya masuk pada kelas child class atau kelas anak dari si motor tadi, atau ya motor sebagai superkelasnya. Di sini juga sama, yaitu extend motor, supaya bisa menyatakan diri lah ya, supaya bisa menyatakan diri bahwa si motor Harley ini kelas child class. Sama, sini kita buat sifat dari motor berjalan. Mengerem, kemudian belok kiri. Oke, mungkin ini saja cukup ya dari sifat-sifat si motor ini. Oke, selesai. Kemudian kita coba panggil dari ketiga sepeda motor tersebut di main class. Oke, di sini saya coba jalankan motor trail, kita singkat M trail sama dengan, kemudian motor sport, dan terakhir motor Harley. Oke, kemudian kita beri nama untuk motor-motornya. Di sini untuk nama motor trail yang umum itu misal ini, misal ya cross. Oke, jenisnya ya mungkin ya, bukan nama brandnya ini, tapi ke jenisnya trail itu cross. Kemudian M Sport, gunakan motor sport. Di sini kita kasih nama Ducati ya. Oke, bentar, kita kasih tanda petik, jangan lupa. Kemudian motor Harley, gunakan motor Harley. Di sini untuk nama motor Harley kita samakan atau tetap, karena untuk nama motor Harley memang Harley ya, nggak ada lagi, karena saya kurang mengerti tentang motor-motor itu. Oke, di sini sudah selesai untuk pemrogramannya. Kemudian kita coba jalankan dari ketiga jenis motor child class ini, seperti motor trail, sport, dan Harley. Di sini kita coba jalankan, kita runkan. Oke, hasilnya jadi motor cross berjalan, motor cross mengerem, motor Ducati berjalan, berbelok ke kiri. Jadi kenapa ada tulisan-tulisan seperti ini? Sebenarnya tulisan-tulisan ini itu digenerate oleh si kelas motor, dimana kelas motor trail ini kita gunakan untuk contohnya berjalan dan mengerem tadi, seperti ini tadi, berjalan dan mengerem. Kemudian motor sport itu berjalan dan belok kanan, kemudian motor Harley itu berjalan, mengerem, dan belok kiri. Jadi dimana ketika berjalan dan rem itu akan menampilkan ini yang kita program dari si superclass, dan dimana dari kelas child class seperti motor trail, motor sport, dan motor Harley ini memiliki sifat sama atau memiliki sifat turunan dari si kelas motor yang sebagai superkelasnya. Jadi sifat turunnya seperti berjalan, mengerem, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri,
itu ada pada motor trail, motor sport, dan motor Harley. Kemudian kita tampilkan di main class dan hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk pemrograman pada video kali ini, yaitu inheritance pada Java. Semoga bermanfaat. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.